Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Al-Asid dari jurusan B3 Fisioterapi angkatan 2020 kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang layanan fisioterapi haji pada tugas fisioterapi matra. Fisioterapi sebagai salah satu tenaga medis yang bertanggung jawab terhadap gerak dan fungsi, mempunyai peranan yang cukup besar dalam meningkatkan kesegaraan jasmani bagi calon jamaah haji. Layanan fisioterapi haji ini meliputi aspek promotif, yakni berupa pendidikan, kesehatan, penyuluhan tentang sikap atau posisi tubuh yang benar dalam setiap kegiatan haji. Nah, yang kedua, preventif, seperti memberikan senam dan latihan fisik meningkatkan kebugaran. Yang ketiga, kuratif, seperti pencarian kasus sedini mungkin dan pemberian terapi setepat dan secepat mungkin. Rehabilitatif, seperti pengembalian dan pemulihan bagi penderita yang mempunyai permasalahan gerak dan fungsi. Nah, ketika memberikan pelayanan fisioterapi, seorang fisioterapis selalu melakukan proses fisioterapi yang meliputi satu, asesmen, yang kedua diagnosis, yang ketiga planning, yang keempat intervensi, yang kelima evaluasi, yang keenam dokumentasi. Yang pertama ada asesmen. Asesmen adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum menentukan diagnosis terapi. Asesmen dilakukan pada seorang atau kelompok yang mempunyai gangguan atau potensial mempunyai gangguan keterbatasan fungsi ketidakmampuan yang lain dengan cara pengembalian perjalanan penyakit atau history talking. Ketidakmampuan yang lain dengan cara pengembalian perjalanan penyakit history talking, screening, tes khusus, pengukuran dan evaluasi, dan hasil pemeriksaan melalui analisa dan sintesa dalam sebuah proses pertimbangan. Pada kelompok jemaah haji ini, asesmen dilakukan meliputi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengalami keluhan dan kelompok tanpa keluhan. Yang kedua adalah diagnosis. Diagnosis ditegakkan dari pemeriksaan dan evaluasi menyatakan hasil dari proses pertimbangan. Pemikiran klinis dapat berupa pernyataan disfungsi gerak, dapat meliputi kategori kelemahan, limitasi fungsi, kemampuan atau ketidakmampuan atau sindrom. Diagnosis ini menggambarkan keadaan pasien, menentukan prognosis dan menuntun rencana intervensi atau terapi. Yang ketiga ada planning. Planning atau perencanaan dimulai dengan pertimbangan kebutuhan intervensi dan biasanya menuntun kepada pengembangan rencana intervensi. Planning dapat menjadi pemikiran perencanaan alternatif untuk dirujuk kepada pihak lain bila dipandang kasusnya tidak tepat bila ditangani oleh fisioterapi. Yang keempat ada intervensi. Pada kelompok haji, yang dilakukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani adalah dengan memberikan senam haji. Senam haji merupakan gerakan senam yang meliputi kelemasan, kelenturan, penguatan, keseimbangan, dan koordinasi. Senam haji ini meliputi 1. Pemanasan, 2. Gerakan olah napas, 3. Gerakan inti, 4. Pendinginan, dan 5. Haptonomi. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi merupakan pemeriksaan kembali untuk mengetahui hasil yang sudah didapat dan untuk merencanakan program selanjutnya. Yang keenam ada dokumentasi. Dokumentasi adalah sistem administrasi yang menjamin pasien atau klien menerima kualitas pelayanan yang tepat atau komprehensif, efisien dan efektif dari kedatangan sampai selesai. Dokumentasi biasanya berupa catatan yang dibuat selama pasien atau klien mendapat asuhan fisioterapi. Nah, mungkin itu saja pengertian dari layanan fisioterapi haji saya. Kalau ada kata-kata atau pengertian yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.